Untuk kriteria penilaian sekolah siaga kependudukan di sebuah sekolah, apakah itu SLTP sederajat ataupun SLTA sederajat, yang pertama itu memiliki pojok tempat anak didik kita berdiskusi tentang kependudukan. Ditambah lagi di sekolah ini juga sudah ada inovasi berupa duta SSK yang merupakan satu-satunya baru di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Yonita Ramadhani dalam podcast Bisik Tupat, Bincang Asik SMP Negeri 24. Bisik Tupat. Kali ini kita akan membahas topik-topik fenomenal yang berkaitan dengan masalah kependudukan. Isu-isu publik yang muncul saat ini yang menjadi masalah dalam sistem pendidikan masyarakat dikarenakan adanya kesenjangan dalam masyarakat tersebut. Untuk itu, kita sebagai sekolah siaga kependudukan salah satu yang mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Halo Ibu. Halo juga. Selamat siang Bu. Siang. Nah, kali ini kita bersama bintang tamu yang luar biasa sekali, yaitu Ibu Dr. Andas Desra MM sebagai penata KKB ahli media BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Ibu Nabila mewakili siswa di SMP Negeri 24 Padang ini, Bu, mewakili teman-teman di sekolah ini, ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh. Jadi pertanyaan pertamanya, Bu, apa sih Bu kriteria penilaian untuk menjadi sekolah siaga kependudukan ini, Bu? Untuk kriteria penilaian sekolah siaga kependudukan di sebuah sekolah, apakah itu SLTP sederajat ataupun SLTA sederajat, yang pertama itu memiliki pojok tempat anak didik kita berdiskusi tentang kependudukan. Yang pertama, yang kedua itu anak-anak didik kita akan membahas masalah kependudukan itu boleh di pojok kependudukan yang sudah tersedia, boleh juga melalui media sosial sekolah, Instagram maupun dan lain sebagainya, melalui TikTok dan lain sebagainya, dengan tema yang berbeda-beda dari minggu ke minggu. Yang ketiga, semua mata pelajarannya sudah mengakomodir atau sudah memasukkan SSK ke dalam mata pelajaran, apakah itu biologi, apakah itu fisik, matematik matematik juga bisa, kemudian olahraga, kemudian juga geografi, sejarah dan lain sebagainya. Jadi 4 ini sudah ada di sekolah ini, sudah bisa dikatakan sekolah itu siap menjadi sekolah siaga kependudukan. Nah, ada gurunya yang sudah mau memberikan ke dalam mata pelajaran, rancangan pendidikan pembelajarannya sudah ada di masing-masing mata pelajaran. Ada anak didik yang mendengarkan dan siap menyampaikan masalah kependudukan bersama teman-teman, apakah melalui prokes seperti ini ya. Kemudian ada bahasan yang dibahas setiap minggunya. Kemudian yang keempat, ada pojok tempat mereka berdiskusi. Anak-anak kita berdiskusi boleh di alam terbuka seperti di gazebo di belakang ya, atau di pojok-pojok seperti ini. Jadi banyak tempat. Ini 4 syarat ini sudah bisa dikatakan sekolah itu siap untuk menjadi sekolah siaga kependudukan. Tadi kan Ibu udah keliling juga ya Bu ya di SMP Negeri 24 Padang. Terus Ibu juga udah lihat gimana di sekolah SMP Negeri 24 Padang ini. Ibu juga sudah menjabarkan kriteria penilaiannya. Menurut Ibu, apakah SMP Negeri 24 Padang ini sudah masuk kriteria itu belum, Bu? Jawabnya sudah. Alhamdulillah. Dari 4 kriteria yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak Ibu sudah, sekolah ini dan anak-anak sudah siap. Nah, sudah siap. Ditambah lagi di sekolah ini juga sudah ada inovasi berupa duta SSK yang merupakan satu-satunya baru di Sumatera Barat. Kita berharap nanti bisa mewarna ke tingkat nasional ya.
Nah, kemudian dengan adanya wacana dari anak-anak kita mau pindah ke memberikan semacam apa ya, berbagi atau sebagai duta, tentu bukan untuk sekolah ini, untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang ya. Nah, dengan adanya kesiapan anak-anak tadi siap untuk menjadi duta di sekolah-sekolah SMP yang ada di Kota Padang, ini sudah menandakan memang SMP 24 itu siap, sudah memang benar, sudah tidak salah lagi pilihan Kota Padang menjadikan SMP 24 ini sebagai pemenang tingkat Kota Padang. Luar biasa sekali ya Bu ya. Ternyata banyak hal yang perlu kita bahas untuk menjadi sekolah siaga kependudukan ya Bu ya. Betul. Dan untuk bisa menjadi generasi emas di 2045. Ya, betul. Selanjutnya Bu, apa sih Bu sebenarnya tujuan dari SSK ini di sekolah Bu? Tujuan SSK dengan proses 4 tadi ya. Pertama, menyiapkan SDM anak didik. SDM anak didik peduli dengan kependudukan. Dari segi apa saja. Makanya mata RPP tadi, rancangan pembelajaran itu yang mengantarkan anak-anak kita buka wahana, membuka cakrawala untuk berpikir tentang hal itu. Dari semua sisi. Nah, pertama tujuannya. Yang kedua, di samping ketika anak didik dimulai dari SMP, kemudian pindah anak-anak ibu nanti kan akan menempuh SLTA ya, menuju SLTA, di mana sederajat, nanti ada lagi SSK di sana, sudah dilanjutkan dengan SK. Nanti masuk ke perguruan tinggi, ada lagi pojok kependudukan di perguruan tinggi. Nah, nanti ini dalam rangka menyiapkan SDM anak-anak kita yang berbasis kependudukan. Artinya, ketika anak-anak didik ini nantinya bekerja sebagai pengambil kebijakan, sebagai menuarkan ide-ide, semuanya itu berbasis kependudukan. Ingat, karena lingkungan kita masalah yang kompleks di Indonesia ini adalah yang kependudukan. Kalau kebijakan anak-anak ibu nantinya ketika menjabat, apakah itu sebagai politikawil, sebagai seorang ekonom, sebagai seorang yang punya pabrik, pendiri pabrik dan sebagainya, kalau sudah memperhatikan masalah kependudukan, yakin itu akan terjadi keseimbangan antara penduduk dengan masyarakat, dengan dunia atau dengan bumi yang ada di saat ini, ada keseimbangannya itu. Iya Ibu, berarti nanti hasil dari SSK ini adalah SDM yang berkualitas ya Bu ya, dan juga SDM yang memiliki kemampuan intelektual yang hebat, otak yang cerdas dan jasmani yang sehat. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Selanjutnya Ibu, apa sih Bu implementasinya jika sekolah itu menjadi sekolah siaga kependudukan Bu? Implementasinya bagi sekolah ya? Iya Bu. Pasti akan mewahanai sekolah itu menjadi sesuatu yang bernilai lebih ketika dia bukan SSK. Nah, dia akan dinilik oleh dinas pendidikan, di siapa saja, dinas instansi akan melirik, wah sekolah ini punya kelebihan. Nah, yang kedua, anak didiknya sudah terbiasa kebiasaan sehari-harinya selalu mempertimbangkan masalah kependudukan. Baik di rumah tangga, sekecil apapun, ada sampah berserakan, pasti hati nuraninya ingin mengambil sampah itu, menaruh di tempatnya. Ini jiwa-jiwa kependudukannya sudah ada di dalam dirinya. Ini implementasinya. Harapan yang terakhir itu adalah ketika dia menjadi seorang pengambil kebijakan nantinya walaupun tidak pengambil kebijakan, selaku pelaku masyarakat, ketika ada orang membuang sampah, ada keinginan kita untuk mengambil sampahnya, untuk memberikan edukasi kepada orang yang buang sampah agar tidak membuang sampah pada sembarangan, menaruhkan sampah pada tempatnya. Ketika ada orang memetik bunga 1 lembar saja, itu akan mengurangi kontribusi O2 terhadap kita. Nah, yang penting diingat juga, tumbuhan itu juga makhluk hidup, maksudnya yang hidup ya. Tumbuhan itu hidup. Dia butuh dirasa sakit juga ketika kita memotong. Apa kita perlakukan dia dengan baik, kita siram dia, kita rawat dia, nanti kontribusinya, oksigennya terhadap kita juga kita sendiri yang menikmati.
Iya Ibu. Luar biasa sekali ya Bu ya perbincangan kita pada siang hari ini. Insya Allah kami siap menjadi generasi hebat Ibu. Dan kami bakal terapkan dalam hidup kami selamanya. Oke, alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya udah mau bincang singkat sama Nabila pada siang hari ini. Iya. Makasih juga sudah hadir di SMP Negeri 24 Padang pada siang hari ini. SMP 24 benar-benar menginspirasi. Oke. Terima kasih kembali Ibu pamit ya. Iya. Oke guys, makasih sudah menonton video podcast pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channelnya SMP Negeri 24 Padang. Dadah. Welcome.